Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2020. Firman Tuhan yang melandasi atau yang akan kita renungkan bersama di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 14 yang dimulai dari ayat 6 hingga ke 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kadesi Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesi Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita mengikuti pembacaan Alkitab tadi, ada dua tokoh penting dalam pembacaan ini, yaitu Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sama-sama tahu bahwa Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada waktu itu sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Musa mengutus tiap orang dari 12 suku yang ada di bangsa Israel. Tetapi dari 12 orang yang diutus oleh Musa, hanya 2 yang memberikan kabar sukacita, yaitu Yosua dan Kaleb.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Joshua dan Kaleb memberikan kabar kepada Musa, Musa menjanjikan bahwa Kaleb akan memperoleh tanah atau wilayah, yaitu Hebron. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita mengikuti pembacaan ini, bahwa Kaleb bin Yefune adalah orang yang tetap setia dalam mengikuti Tuhan. Di ayat 6 jelas dikatakan di sini Bapak Ibu bahwa Bani Yehuda datang menghadap Joshua di Gilgal dan mereka meminta kepada Joshua untuk memberikan tanah atau wilayah yang pernah dijanjikan oleh Musa waktu itu kepada Kaleb. Karena Joshua juga mengetahui bahwa apa yang disampaikan Kaleb atau yang dilaporkan Kaleb kepada Musa itu adalah betul-betul kabar yang jujur, tidak seperti orang-orang yang lainnya. Ya. Inilah yang membuat suku atau Bani Yehuda meminta kepada Joshua untuk memberikan tanah atau wilayah yang pernah dijanjikan oleh Musa kepada Kaleb. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dilaporkan oleh Kaleb justru memberikan harapan masa depan yang baru bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena dalam laporan itu bahwa Kaleb melaporkan bahwa wilayah yang mereka intai itu adalah wilayah yang penuh susu dan madu. Artinya di sini adalah bahwa wilayah itu menggambarkan wilayah yang subur dan yang dapat memberikan kesejahteraan kepada bangsa Israel ketika mereka berada di tanah perjanjian tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Musa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Kaleb itu adalah berita yang jujur, tidak ditambah-tambah atau dikurangi. Ya. Sehingga melihat kejujuran dari Kaleb, Musa berjanji akan memberikan daerah atau tanah Hebron kepada Kaleb dan keturunannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah Musa meninggal atau wafat, maka kepemimpinannya diganti oleh Joshua. Ya. Joshua juga termasuk orang yang mengingat janji yang pernah disampaikan oleh Musa kepada Kaleb, dan Joshua akhirnya memberkati Kaleb dan memberikan tanah atau wilayah Hebron kepada Kaleb. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari uraian pembacaan Alkitab pada malam hari ini menggambarkan bagaimana sikap
yang disampaikan oleh Kaleb, yaitu setia. Ya. Pada masa sekarang ini, untuk mencari atau melihat sikap setia dalam hidup seseorang itu sulit. Kadangkala pada masa sekarang ini manusia seringkali berubah dari yang kuat menjadi lemah. Tergantung situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh orang tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kita diajak bagaimana kita mau mengikuti sikap yang ditunjukkan oleh Kaleb, yaitu sikap setia. Karena dia percaya jika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan setia kepada kita. Dan Tuhan juga akan memberkati kita. Inilah yang menurut Kaleb bahwa hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai gereja, sebagai umat, ketika kita menghadapi situasi COVID-19 ini, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini, mari saya mengajak seluruh jemaat untuk tetap setia kepada Tuhan. Situasi dan kondisi apapun yang kita alami, kita harus yakin bahwa jika kita setia sama Tuhan, Tuhan juga akan setia kepada kita dan Tuhan juga akan memberkati kita. Demikianlah renungan yang bisa kita renungkan bersama pada malam hari ini, khususnya kita jemaat GPIB Sawangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.